Baik, saya akan coba membuat sedikit tip dan trik sebelum Anda tertipu di internet dan sesudah Anda tertipu di internet. Oke, kenapa sampai saya berusaha membuat tip dan trik video ini? Karena jujur hampir setiap hari saya dapat email, dapat message, isinya sederhana banget. Pak, saya ketipu, saya kehilangan uang sekian, terus bisa nggak minta tolong uang saya dikembalikan. Nah, itu susah karena saya kan rakyat biasa juga seperti Anda semua, yang bisa mengembalikan hanya pengadilan sih sebenarnya. Jadi harus ada keputusan pengadilan yang nanti menangkap pelakunya. Tergantung keputusan pengadilan, uangnya bisa dikembalikan atau tidak. Tapi jujur dulu ya, Indonesia agak susah gampang urusan kembaliin uang. Dan kalau uang sudah ditransfer ke bank lain, yang bisa kembalikan hanya orang di bank sana. Nah sekarang jadi untuk sampai uang kembali susah-susah gampang. Cuman sekarang sebelum sampai kejadian dulu, sebelum sampai kejadian, ada beberapa hal yang bisa kita proteksi sebelum kita sampai ketipu. Pertama, sebagian besar penipu, hacker, dan mereka kadang-kadang disebutnya hacker, sebetulnya nggak hacker-hacker banget sih. Lebih ke penipu karena yang dilakukan adalah menipu sih sebenarnya. Jadi sebagian besar bangsa Indonesia tertipu karena diiming-imingi macam-macam. Bisa macam-macam iming-imingnya ya. Bisa investasi, nanti uang kembalinya lebih banyak. Bisa apa? Bisa karena ngeklik aplikasi misalnya, ini aplikasinya kayak baik-baik aja lewat WhatsApp segala macam. Jadi kita yang investasi dulu ya, bisa lihat di sini investasi bodong lah. Tapi ini ngomongnya sih enak, cermat sebelum investasi. Apa yang dimaksud investasi bodong? Jadi intinya sederhana aja, mereka mengiming-imingi uang kita akan berlipat-lipat dalam waktu singkat, kira-kira kayak gitu. Dan ini banyak yang percaya sampai mereka pinjam uang untuk bisa melakukan investasi seperti ini. Jangan khawatir, saya menerima email terakhir. Investasi bisa macam-macam. Yang terakhir saya terima itu sekitar 72.000 US dollar atau kira-kira hampir 1 miliar kali ya rupiah, membeli koin Bitcoin dan teman-temannya. Jadi banyak yang tertipu di Bitcoin, koin itu banyak yang tertipu. Jadi kalau mau main sesuatu, sarannya ya tolong belajar yang bener lah. Jangan asal percaya sama orang di internet tuh banyak yang tidak bisa dipercaya sih sebenarnya. Jadi harus hati-hati sekali. Karena uang Anda ya kalau saya ketipu ya hilang gitu. Dan internet susah-susah gampang untuk bisa menangkapnya. Oke, kecuali kalau kita ikhlas ya uang kita hilang nggak apa-apa. Saya kadang-kadang saya ikhlasin. Soalnya misalnya dia saya kenal apa segala macam. Gitu, oke, itu satu, investasi bodong. Yang kedua, jadi investasi bodong bisa macam-macam ya. Bisa Bitcoin, bisa investasi, bisa. Yang lain adalah pinjaman. Juga banyak yang menipu. Untuk pinjaman itu saya sarannya lihat daftar pinjol di OJK. Jadi lembaga yang berhak memberikan izin pinjaman online resmi itu adalah OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Ini kita bisa lihat pinjol yang resmi siapa aja, ada 99. Selain itu tidak disarankan untuk Anda minjam di sini karena bisa berbahaya banget. Anda bisa dikuras habis uangnya, kira-kira kayak gitu. Jadi sebelum Anda melakukan pinjaman, sarannya lihat dulu. Di sini juga ada pinjaman syariah tuh kalau bisa lihat. Nah, ini ada syariah segala macam. Silakan Anda lihat ini, kalau sampai tidak ada dalam sini sebaiknya dilaporkan atau yang penting satu jangan minjem dari situ, dan yang kedua dilaporkan ke OJK. Jadi seluruh aktivitas keuangan kepada masyarakat harus lewat OJK, kira-kira kayak itu ya.
Ini websitenya harusnya ada, OJK punya website sendiri untuk seperti ini. Nah ini udah beres pinjaman. Yang lainnya adalah aplikasi yang diselipin virus. Jadi APK apa ya, bervirus, kira-kira gitulah. Oke, ada banyak sekali. Nih ada banyak. Kemudian aplikasi ini seringkali disebarkan lewat WhatsApp dan teman-temannya, dan tulisannya macam-macam. Misalnya ada undangan perkawinan lah, ada dari apa sih namanya, dari apa tadi, undangan perkawinan, dari apa kurir yang bilang bahwa barang kita sudah nyampe dan sebagainya. Kadang-kadang kelihatan sebagai APK, kadang-kadang kelihatan sebagai PDF, kadang-kadang kelihatan sebagai JPEG, tapi sebenarnya bukan JPEG bener, JPEG yang APK. APK adalah aplikasi yang bisa diinstal di HP kita. Dan kalau itu sampai terjadi, virusnya akan masuk ke dalam HP kita dan mengambil alih HP kita, semua informasi diambil. Pertanyaannya, bagaimana mereka semua tahu nomor kita? Ya karena ada nomor kita kesebar ya, kesebar. Akhirnya mereka sampai dapat nomor tadi, akhirnya mengirim kita. Dan seringkali kita kadang-kadang seringkali kita percaya sama berita-berita yang masuk tadi. Nah jujur saya beberapa kali hampir kena. Jadi pas ngelihat, pas saya mau klik, loh kok ini APK, ala ilaha illallah, pada mau nipu juga. Akhirnya sejak itu kalau ada pemberitahuan tentang apapun, ya bukan apapun, yang dari wedding lah apa, saya delete langsung aja, udahlah. Nggak saya lakukan. Biasanya kalau wedding tuh agak berbahaya, soalnya kadang-kadang kan perkawinan itu kan kadang-kadang dari saudara ya, tapi ya udah biar korban yang lain. Nah kalau sudah sampai kejadian, kalau misalnya sampai handphone kita kemasukan virus seperti itu, ini sekalian saya kasih tahu caranya ya. Kalau sudah kemasukan virus seperti itu, terus langkahnya apa yang perlu kita lakukan? Kalau virus itu rata-rata jahat sih. Kalau jahat tapi tidak jahat-jahat banget, ada yang jahat banget soalnya. Kalau jahat dan tidak jahat banget, yang bisa kita lakukan adalah kita reset, factory reset dari handphone kita. Konsekuensi dari factory reset, semua aplikasi dihilangin. Oh jangan di restore juga ya. Jadi factory reset tidak restore aplikasi. Jadi factory reset, hilangin semua data, foto segala macam hilang semua. Terutama kalau HP kita dipakai buat internet banking segala macam, ya harus install ulang lagi nanti akhirnya. Jadi hilangkan semuanya, factory reset, dinolkan lagi, baru install satu-satu secara manual lagi. Cuman biasanya kalau itu dilakukan sama istri saya suka marah-marah. Soalnya dia foto-fotonya hilang lah, apanya hilang lah, alah. Tinggal milih mau hilang foto atau hilang duit, itu aja. Gitu ya, jadi ini yang sering terjadinya. Nah, yang jadi masalah kalau sampai data-data banking apa segala macam, atau si penjahat bisa mengambil alih handphone kita dan mereka bisa melakukan transaksi internet banking dan sebagainya. Itu jadi masalah. Nah, itu harus udah masuk ke ranah pidana dan harus bekerja sama aparat untuk melakukan itu semua. Jadi kira-kira itu, tapi inti sederhananya mah gini lah. Kalau sebelum sampai kejadian ya, 1, jangan kepo, apa-apa diklik sembarangan. 2, jangan percaya janji-janji surga. Itu aja. Jadi jangan percaya janji surga, jangan kepo, udah selesai. Hidup apa adanya, nggak usah macam-macam, nggak usah neko-neko, nggak usah pengen kaya raya segala macam. Akhirnya kita sendiri yang bisa kena masalah gitu ya. Oke, kira-kira itu sebelum kejadian. Nah sayangnya banyak sekali orang-orang yang pengen cepet kaya dengan jalan pintas. Percaya banget sama janji-janji yang ada di handphonenya dia. Berpikir itu di ujung sebelah sana orangnya
jujur, bisa dipercaya, bisa megang amanah, dikasih duit pasti duitnya balik dan sebagainya. Ya kalau udah kejadian, baru kita masuk tahap kedua nih sekarang. Jadi yang pertama adalah mengatasinya dulu, mengatasi sebelum kita kejadian. Yang kalau udah kejadian kita masuk ke apa yang perlu kita lakukan. Satu, sorry, ini kalau kejadian nanti urusannya polisi ya. Masih sebelum kejadian. Kalau sampai kita hampir ketipu, dan kita hampir melakukan transfer apa segala macam. Nah ini yang perlu kita lakukan kira-kira inilah. Cek rekening. Kalau kita mau transfer duit ya, kita bisa cek rekening dulu. Cek rekening. Oke. Ini ada cekrekening.id dioperasikan oleh teman-teman di Kominfo. Kita bisa ada dua sih sebenarnya, ada cek rekening sama aduan nomor telepon. Di cek rekening itu ada 3, kita bisa meriksa rekening, apakah rekening yang akan kita transfer ini punya penjahat atau bukan. Bisa dicek sekarang, kita masukin nama bank, nomor rekeningnya. Kita bisa langsung tahu, ini rekening brengsek atau enggak sih gitu. Nah di menu yang sama ada yang untuk mendaftarkan rekening dan melaporkan rekening. Kalau kita udah ketipu ya silahkan tolong laporkan rekening penipunya supaya orang lain nggak ketipu. Ya dapat ganjarannya apa? Pahala doang sih, karena Kominfo nggak bisa nangkap penipunya juga sih. Cuman Kominfo bisa melaporkan ke banknya. Ini penipu nih, tolong diblokir rekeningnya. Kira-kira bisa itu. Anda tertipu transfer lain, dipaksa transfer dengan iming hadiah, laporkan sekarang. Dipaksa transfer sejumlah uang dengan iming hadiah tuh sering dilakukan ya. Jadi berapa yang lapor ke saya kira-kira gini, Pak saya ya lebih ke arah investasi sih. Cuman untuk dapat uang balik dia minta transfer lagi, akhirnya nggak dibalikin uangnya. Kira-kira gitu. Jadi ini modus yang sering terjadi juga nih, dipaksa transfer sejumlah dengan iming hadiah. Oke. Ini laporin aja rekeningnya karena pasti penipuan. Cuman ya harusnya sih pihak aparat mentindaklanjuti dari penipuan ini. Nah, kita juga bisa memverifikasi rekening yang kita miliki. Oke, bisa melakukan verifikasi rekening yang kita miliki dengan nomor rekening, biodata pemilik, data-data lain, terus bidang usaha segala macam. Ini kalau mainnya dengan rekening bener. Sebaiknya kita bermain dengan rekening uang beneran, cuman kalau kita pakai toko online seringkali kita pakai virtual account buat pembayaran, karena toko online itu biasanya pakai virtual account dengan nomor telepon kita dan sebagainya ya. Nah kalau itu ya ini yang di lapaknya langsung pakai ini. Kalau di toko online kan kita biasanya tidak bayar langsung ke lapak soalnya. Kita pakai ke account perantara dulu di toko online, makanya virtual account. Jadi bagus juga sih buat proteksi, cuman kita nggak langsung ke sana karena kalau si pelapaknya penipu, toko online-nya akan proteksi usernya lewat virtual account. Jadi kalau lewat toko online yang baik, dia akan proteksi sih sebenarnya. Cuman toko online-nya ya tolong cek dulu rekening pelapaknya, gitu ya. Saya punya istri saya yang pernah punya pengalaman buruk ke salah satu toko online lah. Karena pelapaknya tidak dicek dulu sama toko online-nya, akibatnya kena tipu. Jadi bisa kayak gitu juga sih, hati-hati. Jadi pelapaknya bisa nipu juga, hati-hati. Ini cek rekening yang satu, dan kedua adalah nomor telepon. Seringkali penipu atau penyerang akan menyebarkan tipuannya lewat WhatsApp dan sebagainya. Kita bisa cek kalau ada kita mau transaksi online atau nomor teman atau nomor siapa yang mau hubungi kita bisa cek nomornya di sini. Ini nomornya baik atau tidak bisa dilihat di sini. Kalau ini dia penipu dan sebagainya, kita bisa laporkan nomor itu di sini. Harusnya ini tidak kejadian karena waktu kita mendaftarkan nomor harusnya kan lapor KTP ya. Kenyataannya nggak gitu. Kadang-kadang kita bisa dapat nomor tanpa perlu KTP, atau kita pakai KTP abal-abal juga bisa dapat nomor kan. Nah ini jadi masalah sih akibatnya. Jadi ada 2 web penting di sini, cekrekening.id sama aduanomor.id.
Dua-duanya dioperasikan sama teman-teman di Kominfo, mudah-mudahan bisa membantu Anda untuk ngecek dan nomor sama rekening. Oke, karena proteksinya ada di sini sih. Nggak usah khawatir, kita ngasih waktu lebih sebelum melakukan transaksi dengan cara mengecek dulu, karena itu lebih baik daripada Anda ketipu, gitu ya. Jadi tolong ini dilakukan sebelum kejadian. Kalau sudah kejadian juga, nah sudah nih, ini udah kejadian juga nih, sudah segala cara kita lakukan. Kita sering kali sih kita karena kebelet, pengen kaya raya, pengen dapat duit banyak, kita nggak melakukan cek-cek recheck ini. Akibatnya kena. Nah kalau udah kena, baru udah beda urusannya nih. Apa yang perlu dilakukan? Tapi jujur ya, kalau udah kena tuh dapat duit baliknya susah sih sebenarnya, kecuali kita punya jalan lain. Ya tapi mudah-mudahan nggak sampai kena banget. Yang bisa mengembalikan adalah perintah dari pengadilan, bukan polisi juga sih. Cuman untuk sampai ke pengadilan lewat polisi. Jadi langkah yang normal adalah lewat polisi. Polisi akan memproses, kemudian diajukan ke pengadilan. Pengadilan ada terdakwanya ditangkap segala macam. Ini butuh barang bukti dan sebagainya supaya mereka ditangkap. Cuman kira-kira syarat-syarat buat lapor polisi apa aja? Syarat untuk lapor polisi. Kalau kejadian apapun ya, nih persyaratannya, nih identitas, kronologis kejadian, bukti, langsung keluar sini nih. Ini identitas, kronologi kejadian, tanggal berapa, jam berapa, segala macam, bukti-buktinya. Kalau di online ini buktinya susah-susah gampang sih sebenarnya. Seringkali bukti yang dilaporkan adalah screenshot dari prosesnya tadi. Sebetulnya itu bukan bukti yang baik. Tapi apa boleh buat, kondisinya sekarang paling kita cuma punya screenshot aja. Berdasarkan laporan, terus diproses. Nah ini sistemnya lewat kayak ginian ya. Nah polisi ini kalau di kebanyakan Polres dan sebagainya dia nggak punya kemampuan untuk cyber sih sebenarnya. Tapi bisa lewat Polres. Cuman banyak Polres itu cuma nerima doang, tidak diteruskan sih. Nah paling enak, tapi ini laporannya penting ini ya, identitas, kronologis, barang bukti, saksi kalau perlu ya. Nah berdasarkan ini semua, tapi kalau bisa detail banget, sedetail-detailnya, dan ini bisa diteruskan. Nah jujur teman-teman Polri sebetulnya kekurangan orang untuk melakukan investigasi lebih detail. Kalau untuk menerima laporan banyak Polri yang sanggup. Jadi BAP itu, berita acara itu, banyak Polri yang sanggup. Cuman kalau sampai investigasi, jadi kita kasih barang bukti kan mereka harus investigasi untuk dapetin terdakwa dan sebagainya ya. Nah itu mereka kekurangan orang, juga mungkin juga kekurangan anggaran untuk melakukan ini semua. Jadi jujur biasanya akhirnya mereka bikin prioritas mana yang harus didulukan di antara sekian banyak kasus yang dilaporkan. Nah kalau mau langsung, ini kalau ini ke Polres ya, saya punya pengalaman juga, Polres biasanya macet. Harus ke Bareskrim Cyber Polri sebisa mungkin. Kita kalau tindakan cyber lebih enaknya ke Bareskrim Cyber Polri, Direktorat Tindakan Pidana Cyber Bareskrim Polri. Mereka ini levelnya di Mabes Polri ya, bukan di Polres ya, ini levelnya di Mabes Polri. Ini adanya di Trunojoyo nomor 3. Ini Mabes Polri langsung di Gedung Bareskrim Polri lantai 15. Ini kontaknya. Dia nggak ngasih nomor telepon. Oke. Ini kejahatan yang mereka tangani bisa dilihat di sini. Gangguan sistem, tampilan web, apa segala macam bisa dilihat di sini. Oke. Jadi mereka punya kemampuan untuk melakukan penanganan kejahatan-kejahatan seperti ini.
Cuman kalau kejahatannya terlalu banyak di satu Republik Indonesia, merekanya puyeng juga, soalnya orang kan terbatas juga kalau di Mabes ya. Harusnya kemampuan ini ada di level Polres atau di Polda. Cuman ya kita kekurangan orang banget sih untuk menangani semua. Ya udah apa adanya lah. Kondisinya kayak gitu. Perasaan kemarin saya bisa ngelihat ininya juga, kondisi statistiknya ya. Coba kita lihat ada statistiknya nggak? Ini kan about-nya. Ini alamatnya tadi ya. Kita bisa lihat statistiknya. Supaya kita aware, kita sadar kita masalahnya di mana sih. Nah ini jumlah laporan yang masuk ke polisi ini Januari, coba Januari 2000 ya. Kayaknya nggak sampai 2000 sih datanya mereka. Sampai 2024. Di sini ada macam-macam. Ada child porn, kriminal, hoax, pemalsuan dokumen, pemerasan, pengancaman, penghinaan, penistaan agama dan sebagainya. Ini dari segitu kita ini narik database-nya lama banget ya Polri. Oh ini masih belum ke-update. Kejadiannya juga belum ke-update. Coba 2018 kira-kira 2000 kali dia ngamuk dia kali database-nya. Cuman kira-kira kalau dari sini semua, kalau di cyber ya sebagian besar nanti kalau angkanya keluar ya, masalah besar di perjudian biasanya. Kenanya di judi, slot gacor, udah gitu banyak banget yang percaya dengan slot gacor, mereka transfer duit ke bandar slot gacor dan jangan khawatir sebagian besar tidak akan dapat duitnya balik. Ya emang duitnya kecil sih 10.000 misalnya 20.000, cuman ya lumayan kan buat kalau ada 1 juta orang yang transfer 10.000 perak kan berarti ada 10 miliar tuh tiap bulan. Wah kacau banget dah. Jadi ini kejudi ini banyak banget laporannya. Kemudian yang banyak juga adalah pencemaran nama baik, pemerasan, pengancaman. Jadi 1, 2, 3, 4 ini yang banyak sih di online. Oke. Judi, pencemaran, pemerasan, pengancaman. 3 itu. Kok nggak keluar ya angkanya ya. Cuman ya saya apal aja sih. Yang kedua lapor ke Polri. Ya maksud saya kalau bisa keluarin dong angkanya. Ya Anda aja yang mudah-mudahan keluar nih. Ini kayaknya akses database-nya nggak bagus. Oke. Terus di sini juga ada tip dan trik sih sebenarnya. Jadi kita bisa baca juga tip dan triknya seperti apa. Tapi kira-kira hampir sama yang saya terangkan sebelumnya. Kita jangan langsung percaya, cek-recek dulu atau lihat komentar orang. Karena penipuannya parah-parah banget. Itu yang pertama Polri. Yang kedua adalah BSSN, GoID. Kalau Polri lebih banyak untuk ini ya, ini kita bisa download kondisi keamanan kita di BSSN terakhir Agustus 2023. Sekarang 2024 masih ini 2023-nya baru sampai Agustus nih. Masih ada September, Oktober, November, Desember. 4 bulan belum ada laporannya. Kita unduh aja laporannya. Oke, saya download. Kebaca. Jadi Polri biasanya banyak menangani kasus-kasus dari user biasa, end user. Jadi nasabah lah, orang yang ditipu lah, itu Polri kebanyakan di sebelah sana. Kalau BSSN agak beda, mereka lebih ke lembaga kali ya, institusi, server dan sebagainya. Ini kita bisa lihat kondisi besarnya. Ini bulan Agustus ya, kelihatan naik di akhir bulan. Aktivitasnya yang besar Trojan. Trojan yang menyebalkan adalah namanya ransomware itu, dan korbannya banyak di ransomware. Jangan khawatir karena nggak bisa dideteksi sama antivirus juga. Nah cuman yang penting di sini saya kasih lihat adalah ini top dan bottom, negara yang jadi sumber dan tujuan traffic yang anomali, maksudnya traffic serangan.
Ini yang menarik, 5 negara dengan jumlah traffic tertinggi ke Indonesia adalah Indonesia ke Indonesia, sama Amerika ke Indonesia, Singapura ke Indonesia. Oke, ada 5. Ini bukannya barangkali bukan orang Amerika ke Indonesia, bukan orang Amerika yang nyerang Indonesia, bukan juga sih. Seringkali orang Indonesia pakai server Amerika yang berhasil mereka ambil alih, nyerang balik ke Indonesia. Singapura juga sama, nyerang balik ke Indonesia. Oke, jadi ini 3 ini besar, tapi saya lebih curiga bukannya orang Amerikanya atau orang Singapurnya, lebih karena orang Indonesia yang nyerang server mereka balik ke Indonesia. Itu sumbernya, jadi serangan ke Indonesia sumbernya dari Indonesia, dari Amerika, dari Singapura. Nah sekarang dari Indonesia menyerang ke negara lain, Indonesia menyerang ke Indonesia banyak, Indonesia menyerang ke Amerika banyak, Indonesia menyerang Jepang banyak, Prancis, Belanda. Ini Indonesia nyerang keluar nih. Jadi Indonesia parah sih sebenarnya, parah banget. Jadi Indonesia sumber serangan sama sumber tujuan serangan juga. Nah ini kita harus memperbaiki. Ini kenapa mereka bisa sampai nyerang ke Amerika, Jerman, Prancis segala macam. Jadi kondisinya banyak server-server Indonesia berhasil diambil alih hacker, dan ini yang melakukan serangan keluar. Oke, server Indonesia dari mana yang diserang? Kita bisa lihat nih, ini kebanyakan jenis serangan ya. Ada kebanyakan sih malware gitu-gitu sih. Nah sekarang nih kita bisa lihat Emotet malware. Ini merupakan kelompok pentargetan pemerintah, ini nyerang banget ya itu dan sebagainya. Nah sekarang yang kena jenis insidennya, kalau yang terdeteksi oleh BSSN, data breach, ransomware, DDoS. 3 ini yang besar. Data breach, data jebol ya, data bolong, bocor dan sebagainya. Cuma sebelum data breach berarti servernya jebol duluan nih. Nah ini kacau. Nah kebanyakan yang jebol adalah pemerintah, transportasi, keuangan, ini kecil-kecil semua, tapi pemerintahnya gede banget. Ini yang jadi masalah. Jadi sampai Indonesia nyerang keluar dan sebagainya, banyaknya datangnya dari server pemerintah Indonesia itu serangannya. Nah itu seru tuh. Jadi Indonesia dijebolin sama hackernya sendiri, kemudian hackernya nyerang keluar buat ngejebolin server di sebelah sana. Jadi sebenarnya orang bisa nyangka, wah pemerintah Indonesia melakukan serangan cyber ke Amerika misalnya tadi kan. Padahal bukan pemerintah Indonesia yang nyerang, hackernya jebolin pemerintah Indonesia, udah gitu dia nyerang dari server punya pemerintah Indonesia. Nah ini tantangan buat Kominfo sama BSSN dan teman-teman semua untuk memperbaiki keamanan di dalam server pemerintah kita. Kalau enggak kita bisa disangka sebagai penyerang sih, kira-kira kayak gitu. Oke, jadi ini ada 2 institusi, satu ini Bareskrim Cyber Polri, satu lagi BSN. Nah kalau di BSSN kalau mau ngadu, ini Polri kan tadi ada patrolicyber.id about, kita bisa ngadu ke sana. Kalau di BSSN aduan kemana? Ini ada aduan cyber di BSSN. Kita bisa ngadu juga di BSSN. Di sini ada maklumatnya. Pimpinan Jawa menyatakan sanggup untuk profesional bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan aduan. Jadi mereka bilang sanggup sih di Direktorat Operasi Keamanan Cyber. Nah, yang mereka tidak sadar dengan ngomong gitu, ini ada jutaan orang di Indonesia yang sudah tertipu. Ya, mudah-mudahan sanggup ya melayanan aduan ini. Saya doakin, ini soalnya nggak gampang juga kerjaannya. Karena jumlah orang di BSSN juga nggak banyak sih. Bayangin kalau aduannya banyak kan bonyok juga. Nah untuk melaporkan tadi dia butuh barang bukti, screenshot, insiden, log, sebaiknya juga ada kronologis dan sebagainya, sama seperti Polri. Jadi ada identitas, ada kronologis, ada barang bukti, bisa dikirim lewat telepon 021788336610, emailnya bantuan70bssn.go.id. Jadi ini kita bisa lewat sini juga untuk laporin. Oke. 2 institusi tadi, Polri dan BSSN, akan bereaksi. Jadi mereka punya hak untuk nangkap segala macam, mereka bisa nangkap, tapi untuk mutusin masuk penjara segala macam tetap pengadilan. Jadi mereka nggak bisa sampai masuk di penjara.
harus pengadilan yang masuk penjara, tapi menangkap terdakwanya bisa oleh BSSN. Itu beres ya. Jadi bisa Polri, bisa BSSN. Kalau Polri tadi alamatnya di About. Ini nggak keluar-keluar juga ya. Wah, parah berarti. Akses ke ininya parah, database-nya. Nah, di patrolicyber.id/about tadi ada alamatnya. Kalau di Polri lebih ketutup dia, nggak ada nomor telepon. info@cyberpolri.go.id atau datengin langsung ke Trunojoyo. Pakai doa. Biasanya sih kalau kita sopan diterima. Jangan pakai sendal jepit, jangan pakai suatu celana pendek gitu datang ke situ ya, pasti di baju kaos, suruh pulang kalau kayak gitu caranya, atau suruh push up. Oke, jadi harus sopan, datang ke sana, oke diterima. BSSN lebih friendly lah kira-kira kayak gitu. Nah, selain itu aduan bisa kemana lagi? Aduan yang lain tadi ada 2 sempat kelihat. Aduan ke Kominfo bisa. Layanan aduan konten nih, Kominfo. Ada mereka punya semacam layanan buat aduan konten. Oke, udah siapa yang melapor, siapa saja yang bisa melapor konten data, apa saja yang dilaporkan, ini bentuknya apa, lapornya kemana, mana nih, oh ini dia nih, hubungi 189, oke, tapi ada emailnya juga, ada webnya sih kalau nggak salah. Saya lagi cari nih, oh ini ada aduan konten. Ini mah dapetin akun layanan ya. Waduh, nggak jelas juga. Kalau nggak salah aduan Kominfo. Coba saya lagi ngaco aja ya. Coba saya masuk ke aduan.kominfo.go.id. Kayaknya logikanya sih gitu, nggak nyambung. nggak ada siapa saya lagi ini lapornya kemana nggak jelas. Ini yang ada kayak gini-gininya, lapornya kemana kagak ada. Coba. Nih paling ke sini ya. Oh, ini aduan konten nih. Pada laman aduan konten. Jadi ada tambahan tadi ya. Ada rekening, ada nomor, ada konten. Ini aduan konten. Nama lengkap, email segala macam, kita bisa ngaduin konten yang negatif lah apa segala macam, bisa diaduin sini, aduan konten. Kalau kita ingat ini ada cek rekening, ada aduan nomor, ada aduan konten. Jadi ada 3 nih Kominfo. Oke. Cuman mereka fungsinya tempat pengaduan. Nanti follow up segala macamnya lewat polisi dulu atau BSSN atau OJK, nanti keputusannya ada di pengadilan. Jadi ini proses lama semua nih kalau lewat kayak gini ya. Oke. Dan kalau kita pakai hukum yang ada, kita harus lewat proses lama ya. Sebagian besar dari Anda yang udah ketipu biasanya pengen proses cepat. Intinya kalau email ke saya, Pak Ono bisa dapat duit balik nggak? Tolong dong itu dihajar tuh hackernya, terus duitnya tolong balikin ke saya. Ini kayak ngomong ke pembunuh bayaran aja. Ini habis itu gue bayar lo gitu. Saya tidak bisa seperti itu ya, minta maaf karena banyak sekali yang minta. Kayaknya nyangka Ono pembunuh bayaran soalnya. Oke, jadi ini aduannya sudah ada. OJK juga sama, aduan OJK. Kemungkinan besar ini ada form pengaduan, ini form pengaduannya. Anda bisa ngadu ke OJK lewat cara ini, gitu ya. Saya gedein lah biar ini ada masuk identitas, terus pengaduannya apa, lokasi kejadian segala macam bisa dimasukin ke sini OJK. Cuman yang jadi masalah kalau jadi OJK akan bisa bertindak dengan mudah kalau Anda masuk, misalnya kita pengen pinjolnya sudah terdaftar di OJK, gampang urusannya buat OJK. Ini ada orang yang ditipu sama lu, izin lu gua cabut ya, gitu.
kalau udah terdaftar. Kalau Anda pinjol ke badan yang tidak terdaftar di OJK, nah ini berabe urusannya. OJK juga pusing. Ini harus urusannya ke polisi langsung kalau udah kayak gitu. Oke. Jadi sudah kita bisa lihat kita bisa cek rekening, ada aduan nomor, ada aduan konten, bisa lewat patrolicyber.id, bisa lewat BSSN, ada semua pengaduan, OJK juga ada. Kita bisa aduan kalau ini kejadian, cuma nanti semua prosesnya lewat pengadilan dan itu biasanya butuh waktu dan duit. Kalau duit Anda yang ketipunya banyak, mungkin bisa lewat proses seperti ini. Tapi kalau kita ketipunya misalnya 1 juta 2 juta, kayaknya seru nih lewat proses kayak gini. Kadang-kadang biaya yang kita harus keluarkan untuk sampai nangkep pelakunya, sampai di penjara segala macam, bisa lebih dari itu sih kadang-kadang. Jadi kadang-kadang serba susah nih kalau ordernya juta itu masih susah. Kalau udah miliar mungkin masih oke lah lewat jalur-jalur kayak gini, kira-kira kayak gitu sih. Oke, tapi mudah-mudahan itu tidak bisa hilang. Mudah-mudahan Anda yang kena masalah jadi bisa dibantu banget oleh polisi, oleh Kominfo sama OJK. Gitu. Biasanya yang masalah besar biasanya karena mereka kan semua ASN ya, butuh uang transport segala macam, siapa yang menalangin transport segala macamnya, itu yang jadi masalah sih. Gitu ya. Mudah-mudahan kita semua bisa lebih aman berselancar di internet. Saran yang paling sederhana, jangan sampai kena tipu. Jadi caranya sederhana sih, jangan usah kepo, jangan percaya sama janji-janji surga. Tuh, mudah-mudahan dengan cara itu kita semua bisa aman berinternet, berselancar. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan video yang rada out of topic ini bisa bermanfaat buat kita semua.